recording. Oke, sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai Kamisan kali ini ya. Ini Kamis keberapa sih? Ketiga ya? Kamis ketiga. Kedua. Kedua. Oh iya, kedua. Tapi bukannya kemarin ini ya? 135. Ya doanya nanti 1, 3. Ini kan Kamis ketiga. Ini Kamis ketiga. Ini Kamis ketiga. Oke. Kita Kamisan kali ini dengan judul metodologi keilmuan untuk mengenal Allah ya. Oke. Langsung saja dari narasumbernya Kang Iip. Silakan dipersilahkan untuk memulai. Oke. Saya cek dulu suaranya jelas ya Bu ya? Jelas. Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu kembali di di dunia maya ya. Tapi tidak mengurangi rasa kehusuan kita, rasa keseriusan kita untuk bersama-sama belajar. Dan hari ini kita akan membahas tentang metodologi keilmuan untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah. Namun sebelumnya akan saya sampaikan kesimpulan pembahasan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu perjalanan Musa bertemu Tuhannya. Nah, kesimpulan perjalanan Musa untuk bisa bertemu bertemu Allah itu ada di surat 7, ayatnya 143, kemudian di surat 20, ayat 9 sampai 23, kemudian di surat 27 ayat 7 sampai 12, surat 28 ayatnya 29 sampai 32, dan surat 4 ayatnya 164. Saya ulang ya. Ya, saya ulang. Kecepatan. Saya ulang. Jadi enggak, belum on tadi. Otaknya masih tempat lain. Ya, tenang. Jadi kesimpulan perjalanan Musa bertemu Robnya dan bertemu Allah itu ada di surat 7 ayatnya 143. Kemudian surat 20 ayat 9 sampai 23. Kemudian surat 27 ayat 7 sampai 12. Kemudian surat 28 ayat 29 sampai 32. Dan surat 4 ayatnya 164. Ini adalah tuh maksudnya konklusinya ya. Ini konklusi dari semua ayat tadi. Yang pertama di surat 7 ayat 143 dijelaskan. Saya ulang. Di surat 7 ayat 143 dijelaskan. Yang pertama bahwa tidak mungkin bisa melihat Rob ketika di dunia. Tetapi Rob bisa nampak ketika di akhirat. Oke. Yang berikutnya masih di surat 7143, yang nampak hanya fenomena alamnya, bukan proses realnya, bukan proses robnya. Seperti contoh reaksi kimia ya. Yang ketiga, bahwa kecerdasan atau Musa itu disebut pingsan dalam arti tidak menyadari atau tiba-tiba sudah terjadi. Gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, jadi di surat 4143, surat 7143 itu tiga penjelasan. Ya. Kemudian yang nomor 2, jika di dalam kecerdasan itu melihat atau muncul prinsip iman atau muncul wahyu atau api istilahnya ya. Saya ulang nomor 2-nya. Jika di dalam kecerdasan melihat atau muncul prinsip iman atau wahyu atau yang disimbolkan oleh api, maka dekati dan perdalam gitu. Mudah-mudahan dapat petunjuk. Kemudian agar bisa mendatangkan sumbernya itu dengan cara agar bisa mendatangkan sumbernya dan agar kita bisa sholat. Sholat itu silatun atau connect. Dan agar bisa mendapatkan kabar. Kabar itu berita ya. Berita atau berita-berita yang sifatnya ketuhanan gitu ya. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan ketiga, karena orang yang berada di dekat api adalah orang yang diberkati. Ya, itu kesimpulan ketiga. Orang yang berada di dekat api itu prinsip iman atau wahyu, adalah orang yang diberkati. Kesimpulan yang keempat, kuatkan prinsip iman tersebut dengan ajam. Ajam, ya. Agar bisa menemukan sebuah sistem atau yang disebut sebagai rob untuk diwujudkan menjadi realitas atau Allah. Saya ulang kesimpulan 4. Kuatkan prinsip iman tersebut dengan ajam agar bisa menemukan sebuah sistem atau disebut sebagai rob untuk bisa mewujudkan realitas atau Allah. Ya, Allah itu harus diwujudkan. Kemudian kesimpulan yang kelima, ketika sudah menemukan itu, menemukan realitas, maka keadaan seperti itu disebut dengan lembah suci. Berarti engkau sedang berada di lembah suci tua. Gitu. Nah, ketika kita berada di lembah suci tua, maka tanggalkan 2 trompa. Nah, 2 trompa itu emosi dan kebodohan liar. Atau kurang sabar istilahnya ya. Yang keenam, itulah pintu gerbang seseorang untuk bisa mendapatkan wahyu, yaitu ketika berada di lembah suci tua. Oke. Yang ketujuh, itulah momen atau saat terpenting untuk bisa memunculkan keajaiban-keajaiban. Ya, aha, eureka itu ya. Itulah momen atau saat terpenting untuk bisa memunculkan keajaiban. Dalam teori psikologi ada aha, eureka itu ya, aha, gitu. Yang ke-8, jangan sampai ada keraguan sedikit pun ketika berada pada momen tersebut. Nggak boleh ada keraguan. Momen-momen tersebut ternyata adanya di dalam otak sebelah kanan atau musa atau kecerdasan, istilah lainnya ya. Tepatnya otak kanan bagian bawah yaitu sistem limbik atau disebut batang otak. Itulah yang disebut sebagai lembah suci tua yang diberkati. Yang ke-10, maka pertemuan, ya disebut sebagai liko, maka pertemuan atau liko antara
kecerdasan atau otak kanan bagian bawah dengan api. Saya ulangi, yang ke-10-nya, maka pertemuan antara kecerdasan atau otak kanan bagian bawah dengan api. Api itu prinsip iman dan wahyu bisa terjadi. Ya. Yang ke-11-nya, jika sudah dipertemukan di otak sebelah kananmu bagian bawah, atau istilahnya sistem limbik dan batang otak dengan api, ya, maka bisa muncul sesuatu yang hidup dan bergerak cepat. Menghidupkan itu berarti muncul ide-ide yang cemerlang gitu ya. Saya ulang, jika sudah dipertemukan di otak sebelah kanan bagian bawah atau sistem limbik dan batang otak dengan api sebagai prinsip iman dan wahyu, maka akan muncul sesuatu yang hidup dan bisa bergerak cepat. Yang ke-12, pada suasana tersebut kita bisa melakukan secara bolak-balik. Karena di situ kezaliman ditukar kebaikan. Jadi bisa ditarik masuk, tarik keluar, bisa dimunculkan. Jadi karena sudah ada di dalam ya. Idenya bisa datang diundang gitu. Yang ke-13, bulatkan tekadmu dan peganglah erat-erat suasana tadi. Karena suasana tersebut bisa memunculkan keajaiban-keajaiban lain yang disebut sebagai mukjizat. Ya, mukjizat itu sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera yang sebelumnya nggak mungkin gitu. Jadi mukjizat itu sesuatu yang kemudian bisa dilihat oleh panca indera padahal sebelumnya dianggap sesuatu yang mustahil. Namanya mukjizat. Nah, yang terakhir, maka sejak saat itulah kecerdasan diwakili Musa bisa berkomunikasi langsung dengan Allah setiap saat. Allah sebagai realitas atau kenyataan. Karena komunikasinya menggunakan kata takliman atau kalam. Kalam berarti kata benda yang tak terikat oleh dimensi waktu. Ya, itu kesimpulan pertemuan kita sebelumnya. Ada 14 kesimpulan. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjut bagaimana metodologi secara keilmuan untuk mengenal Allah atau ma'rifat Allah. Yang pertama ingin kita sampaikan adalah kita akan mengenal golongan-golongan atau aliran-aliran dalam sejarah Islam tentang metodologi ilmu tauhid atau yang dikenal dalam akademis itu adalah ilmu kalam. Ya, ilmu kalam atau ilmu tauhid ya. Yang pertama yaitu aliran atau golongan Syiah. Karena ini yang pertama-tama muncul. Ya, jadi dalam sejarah Islam ada yang disebut dengan golongan atau aliran Syiah. Nanti ada Khawarij. Ya, nanti saya satu-satu jelasin dikit ya. Yang pertama dalam sejarah Islam ada namanya golongan Syiah atau aliran Syiah. Sekilas Syiah adalah satu aliran yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah pemimpin Islam setelah Nabi wafat. Itu secara prinsip umumnya ya. Jadi aliran Syiah atau golongan Syiah adalah aliran yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi wafat, gitu ya. Itu secara umum prinsipnya begitu. Nah, pendapat yang apa namanya? Maaf.
Nah, para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula golongan Syiah, awal mula lahirnya golongan Syiah. Sebagian menganggap Syiah lahir setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu pada suatu perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Muhajirin itu sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah yang hijrah. Kalau Ansor sahabat-sahabat yang ada di Medina. Itu satu pendapat. Ya. Nah, pendapat yang lain berkata bahwa golongan Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin. Ya. Dari situ mulainya muncul aliran Syiah. Dan perundingan itu diakhiri dengan tahkim atau arbitrasi istilahnya itu. Ya. Nah, akibat kegagalan itu sejumlah pasukan Ali memberontak terhadap kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Nah, yang keluar dari pasukan Ali kemudian disebut sebagai golongan Khawarij. Maka muncul aliran kedua namanya Khawarij. Ya. Nah, ada beberapa sekte dalam Syiah yang paling terkenal di antara sekte Kaisaniyah. Itu nanti bisa dilihat di Google ya, di internet banyak. Ada sekte Zaidiyah dan sekte Imamiyah. Jadi Syiah juga kepecah. Jadi beberapa golongan. Nah, satu sekte pecah lagi, ada yang jadi sampai 12. Ya, jadi banyak banget. Nah, ada golongan yang kemudian keluar dari Syiah, namanya Khawarij. Khawarij ya. Khawarij dari kata khoroja artinya keluar. Nah, Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi yang fanatik Ali kemudian dia keluar dari pasukan itu, dari Syiah. Nah, jadilah Khawarij. Nah, golongan ini menganggap bahwa diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata berjuang di jalan Allah. Meskipun pada awalnya Khawarij muncul karena urusan politik, ya, urusan kepemimpinan. Tetapi dalam perkembangannya golongan ini banyak bicara masalah teologi. Nah, alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali karena ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrasi atau tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Bahkan sebagian menganggap bahwa Ali dan Muawiyah itu udah kafir. Menganggapnya kafir. Karena tidak menjadikan hukum Allah sebagai sumber hukum gitu ya. Mirip dengan kelompok-kelompok yang akhir-akhir ini muncul yang mengkafirkan pemerintah yang sah. Dengan alasan pemerintah yang sah sekarang adalah togut karena tidak menjadikan hukum Tuhan sebagai sumber hukum. Nah, sama mirip dengan Khawarij sebetulnya. Walaupun undang-undang yang dibuat oleh bangsa kita juga diambil disadur dari kitab-kitab Tuhan gitu. Nah, kemudian aliran Khawarij pun kemudian menjadi pecah lagi. Menjadi beberapa sekte. Ya. Ada sekte namanya Muhakimah, ada sekte Az-Zarikoh, ada sekte An-Najat dan masih banyak lagi. Nah, kemudian muncul yang ketiga namanya aliran Murji'ah. Murji'ah namanya. Aliran Murji'ah ini kenapa disebut Murji'ah? Karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan konflik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan bin Abi Sufyan dan Khawarij pada hari perhitungan kelak. Jadi ginilah, udahlah nggak usah berantem, dikembalikan kepada Tuhan aja gitu bahasanya. Jadi aliran Murji'ah yang tidak mau mempersoalkan perselisihan, persengketaan antara Ali, Muawiyah dan Khawarij.
Nah, oleh karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir dan siapa yang salah antara ketiga tadi. Maka muncul namanya aliran Murji'ah yang keluar dari 3 aliran sebelumnya. Ya, jadi yang pertama muncul Syiah, dari Syiah keluar Khawarij, dari Khawarij kemudian muncul Murji'ah, gitu ya. Ini kelompok ketiga. Nah, kemudian muncul lagi aliran Qadariyah namanya. Aliran Qadariyah. Nama Qadariyah itu dari kata kudroh, artinya kekuatan atau melaksanakan kehendaknya. Ya, bukan dari pengertian manusia terpaksa. Nah, apa pendirian Qadariyah, bahwa manusia diberikan kuasa gitu untuk melaksanakan kehendaknya. Nah, pendirinya adalah Al-Ma'bad, Ma'bad Al-Juhani, juga Gailan Ad-Dimaski dari Damaskus. Nah, aliran ini mempunyai keyakinan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya sendiri, baik maupun jahat. Gitu ya. Saya ulang ya. Jadi aliran Qadariyah ini aliran yang punya keyakinan bahwa manusia berkuasa atas perbuatannya sendiri, baik maupun jahat. Gitu ya. Berkuasa Istilah di situ lainnya, maksudnya apa, Bi? ya, Berkuasa atas itunya, atas perilakunya itu maksudnya apa ya? berkuasa itu bebas. Oh, Jadi gitu. bebas menentukan sikap. Ya, mau berbuat jahat, mau berbuat baik, semuanya adalah kehendaknya sendiri. Jadi manusia diberikan kebebasan memilih. Mau baik, mau jahat, semuanya udah diserahkan kepada si manusia gitu. Bahasa kasarnya, Allah sudah nggak mau ikut campur. Semuanya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Yang membuat maju ya manusia, yang membuat mundur ya manusia gitu. Namanya ini aliran Qadariyah. Orang paham aliran yang berkeyakinan bahwa manusia diberikan kuasa, kebebasan memilih, melaksanakan kehendaknya gitu. Oke, kemudian yang berikutnya muncul aliran Jabariyah. Ya, Jabariyah ini sebaliknya Qadariyah. Jadi bukan sebaliknya, kontra Qadariyah. Kalau Qadariyah adalah kelompok yang punya keyakinan manusia diberikan kuasa, kebebasan memilih, menentukan perilaku perbuatannya. Jabariyah adalah sebaliknya. Jabariyah dari kata jabar, artinya memaksa. Nah, maksudnya apa? Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan kepada Allah. Gitu. Bahasanya gini, manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya daya, tidak berkuasa, tidak punya pilihan. Semuanya sudah dipaksa, ditetapkan oleh Tuhan. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Sebaliknya dari Qadariyah. Oke? Kalau Qadariyah itu beranggapan manusia diberikan kebebasan memilih. Baik buruk, ya manusia yang menentukan. Jabariyah sebaliknya, kita tidak punya kebebasan memilih. Kita dipaksa mengikuti kehendak Tuhan. Baik maupun buruk. Gitu ya. Berarti menurut paham Jabariyah, bahwa manusia itu lemah, tidak berdaya, serta terikat dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Manusia tidak punya kehendak atau kemauan bebas. Gitu ya. Sebaliknya dari Qadariyah. Nah, kemudian muncul lagi aliran yang keenam, namanya Mu'tazilah. Jadi udah 6 aliran nih. Syiah, kemudian Khawarij, muncul Murji'ah, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah. Muncul lagi aliran berikutnya namanya Mu'tazilah. Nah, aliran ini muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara golongan Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai persoalan orang-orang beriman yang berbuat dosa. Jadi Mu'tazilah muncul
sebagai reaksi pertentangan antara aliran Khawarij yang tadi suka mengkafir-kafirkan orang gitu, dan aliran Murji'ah yang menunda keputusan nanti hari kiamat, terutama tentang orang mukmin yang berbuat dosa. Ya. Nah, menghadapi dua pendapat ini, Wasil bin Atha sebagai pelopornya, ketika ia menjadi murid Hasan al-Basri, seorang ulama terkenal di Basrah, mendahului gurunya dalam mengeluarkan pendapat. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa orang yang beriman yang berbuat dosa besar menempati posisi antara iman dan kafir. Atau orang itu bukan mukmin, bukan kafir. Pendapatnya begitu. Aliran Mu'tazilah juga merupakan golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Nah, dalam pembahasannya mereka banyak memakai akal sehingga mendapat nama kaum rasionalis Islam. Jadi Mu'tazilah itu juga golongan yang menggunakan atau yang mengedepankan rasionalis lah gitu. Mu'tazilah juga tidak mengakui sifat-sifat Tuhan sebagai suatu yang kodim. Ya, jadi Mu'tazilah itu Tuhan ya Tuhan, nggak ada sifat-sifatan gitu ya. Bahasanya begitu. Kemudian muncul setelah itu ada lagi muncul Ahlus Sunnah. Nah, ini kita sering dengar Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah juga disebut sebagai Sunni. Nah, sekarang Ahlus Sunnah disebut sebagai Sunni. Jadi pertentangannya sebetulnya bukan Syiah dan Sunni yang dulu terjadi. Syiah kemudian bertentangan dengan Khawarij, kemudian bertentangan dengan Murji'ah gitu. Karena Ahlus Sunnah datang belakangan gitu ya. Nah, kita nyebutnya sebagai Sunni. Nah, jadi Sunni dalam pengertian umum juga adalah lawan, dalam keyakinannya adalah lawan kelompok Syiah. Nah, dalam pengertian ini Mu'tazilah sebagaimana juga Imam Asy'ari yang termasuk dalam kelompok Sunni itu berbeda pendapat juga. Jadi ada Sunni dalam pengertian umum yaitu kontra dari Syiah, ada Sunni dalam pengertian khusus sebagai mazhab yang berada dalam barisan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah gitu. Jadi Ahlus Sunnah ini ada dua pelopornya, Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, Imam Asy'ariyah muncul adalah mempertemukan atau mencari titik tengah antara aliran Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah gitu. Bedanya apa? Kalau Mu'tazilah berkeyakinan Allah tidak bisa disifati. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu punya sifat dan punya Asmaul Husna yang tak terbatas. Nah, Asy'ariyah mempertemukan dua paham antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Maka muncullah di antara kita namanya sifat 20, kemudian muncul Asmaul Husna. Itu adalah kompromi sebetulnya. Kompromi antara keyakinan Mu'tazilah yang tidak boleh menyifati Allah dengan Ahlus Sunnah yang mengatakan Allah punya sifat gitu ya. Allah tuh punya nama gitu. Kira-kira itu sepintas tentang golongan-golongan atau aliran-aliran dalam sejarah Islam gitu ya. Nah, nanti sisanya bisa dicari di banyak referensi lah di Google, sekarang gampang nyari ya. Nah, lalu metodologi mana yang akan kita bahas hari ini? Ya. Jadi sebetulnya gabungan dari semuanya sebetulnya. Ya. Nah, gini, prinsip tauhid mengenai pemahaman tentang Allah itu menjadi sangat penting. Ya. Dalam hal keyakinan atau tauhid atau keimanan. Mengingat faktor utama dalam beragama adalah Tuhan itu sendiri atau mengenal Allah itu sendiri. Dalam kaidahnya dikatakan begini,
awaludini ma'rifatullah. Ya, awaludini ma'rifatullah. Yang pertama dan utama dalam beragama adalah mengenal Tuhan atau mengenal Allah gitu. Dikatakannya seperti itu. Nah, bagaimana metodologi kita dalam memahami atau mengenal Allah? Prinsipnya kita boleh menggunakan metode apa saja untuk mengenal Allah atau belajar prinsip tauhid. Nah, jadi metode apapun silahkan. Yang terpenting adalah menggunakan Al-Quran sebagai rujukan. Ya, karena Quran sebagai korektor dan Quran sebagai klarifikasi dan konfirmasi dari semuanya. Saya ulang ya. Jadi pada prinsipnya kita boleh menggunakan metode apa saja untuk mengenal Allah atau belajar prinsip-prinsip tauhid. Yang terpenting adalah menggunakan Quran sebagai rujukannya. Kenapa? Karena Quran itu sebagai korektor dan sebagai alat klarifikasi dan konfirmasi. Ya, itu di surat 5 ayatnya 48 ya. Surat 5 48 mengatakan bahwa Quran berfungsi sebagai korektor, klarifikasi dan konfirmasi. Ya. Jadi selama tidak bertentangan dengan Quran, metode apapun, cara apapun dipersilakan. Ya, selama tidak bertentangan dengan Quran. Itu dasarnya ada di surah 4 ayatnya 82. Ya, dan menggunakan Quran sebagai dasar argumennya. Dasar argumennya Quran. Ada di surat 6 149. Begitu ya. Kemudian karena Al-Quran itu memberikan ruang bebas untuk kita membuat sebuah metodologi. Saya ulang. Quran memberikan ruang bebas untuk kita membuat sebuah metodologi. Ya, itu dijelaskan di surah 22 ayat 8. Di surat 22 ayat 8, surat Al-Hajj, ayat 8 dikatakan, wa minan nasi mayyujadilu fillahi bigoiri ilmin walahudan wala kitabin munir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang bercahaya. Jadi ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang bercahaya. Artinya adalah bahwa kita boleh membantah Allah dengan 3 hal, dengan 3 pendekatan. 1 dengan ilmu pengetahuan, 2 dengan hudan, petunjuk wahyu, dan kitab munir. Kitab munir itu hasil riset atau jurnal ilmiah. Jadi kita boleh menggunakan 3 pendekatan tadi untuk mengenal Allah atau membantah Allah istilahnya. 1 yaitu ilmu pengetahuan, sains. Yang kedua hudan, petunjuk Allah wahyu, dan kitab munir. Kitab munir, kitab bercahaya atau hasil riset atau jurnal ilmiah. Ya, gitu ya. Karena ada pernyataan-pernyataan tentang Allah di dalam Al-Quran di atas. Dan ada beberapa pernyataan yang sering kontradiktif gitu. Terlihat kontradiktif antara satu ayat dengan ayat lain, antara pernyataan satu dengan pernyataan lain. Maka di sini kita bisa mengikuti, menambah, dan membuat metodologi keilmuan. Yang penting semuanya menjawab pertanyaan tentang Tuhan itu sendiri. Misalnya gini, ada pertanyaan, Allah tuh bagaimana? Allah tuh bagaimana ya? Bagaimana berarti bicara substansi.
Allah tuh berapa ya? Jadi bicaranya jumlah. Halo Ibu Allah Popi, tuh kapan? mohon dihentikan dulu tuh screen broadcastnya, soalnya menghalangi ini. Baik, oke. Oke, Makasih. ya. Oke. Jadi kan kadang-kadang muncul pertanyaan di dalam setiap jiwa manusia. Bagaimana, berapa, kapan, di mana gitu. Allah tuh bagaimana ya? Seperti apa gitu. Allah tuh berapa? Satu apa banyak? Kalau satu gimana? Kalau banyak gimana gitu. Kapan Allah itu ada? Sampai kapan? Itu juga ada muncul pertanyaan yang sifatnya dasar gitu. Di mana Allah? Nah itu biasa pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam jiwa kita. Nah itu harus terjawab. Maka harus ada metodologi. Nah baiklah kita sekarang akan masuk kepada metodologi atau mulai belajar prinsip ilmu tauhid yang sumbernya langsung dari Allah lewat Al-Quran. Gitu ya. Kan tadi boleh 3 pendekatan. Boleh pendekatan ilmu pengetahuan, boleh pendekatan wahyu, boleh pendekatan riset atau jurnal ilmiah. Tiga-tiganya lebih utama kalau didukung oleh tiga prinsip tadi ya. Nah, mengenal itu dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ma'rifat. Kita sering mendengar istilah ma'rifat itu ya. Jadi ma'rifat itu dari kata arafa artinya mengetahui atau mengenal. Jika di belakangnya ada Allah, ma'rifatullah berarti mengenal Allah gitu ya. Nah, tentang Allah, tentang kalimat Allah di dalam Al-Quran bagaimana? Di dalam Al-Quran itu lafaz Allah atau kalimat Allah itu disebutkan sebanyak 2.704 kali. Saya ulang, lafaz Allah atau kalimat Allah itu disebut di Quran sebanyak 2.704 kali. Jadi banyak sekali. Jika kita baca kalimat Allah dari kata dasarnya, laha atau ilaha lebih banyak lagi, 2.851 kali diulang. Jadi Allahnya sendiri diulang 2.704 kali. Kata dasarnya Allah, ilaha, misalnya ilaha, Allahu. Nah, ilah atau Tuhan, itu 2.851 kali. Nah, dari informasi sebanyak itulah sebetulnya kita bisa memahami bahwa Allah menjelaskan tentang dirinya sendiri dalam Al-Quran lengkap detail gitu. Untuk apa? Agar kita bisa lebih cepat paham. Nah, untuk bisa lebih cepat paham, maka dibuatlah metodologi mengenal Allah, gitu ya. Nah, metodologi apa yang paling baik? Metodologi apa? Dari 7 tadi, atau 7, 8, ada 9 ya, kalau ada 2. Sebetulnya kita bisa mengambil kebaikan dari semua. Kebaikan dari semua. Maksudnya apa? Jadi kita bisa menggabungkan semua pemahaman yang ada. Misalnya Asy'ariyah, Maturidiyah, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kita gabungin aja semua prinsip. Karena pada dasarnya apapun golongannya, apapun alirannya, mereka juga menggunakan dasar Al-Qur'an sebetulnya. Tetapi yang digunakan baru sebagian dari ayat-ayat yang ada gitu. Jadi mereka belum melihat semua ayat ya secara komprehensif integral. Jadi mereka hanya mengutip berapa ayat untuk dijadikan dasarnya. Nah, kalau begitu kita perlu menggabungkan semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an secara komprehensif integral. Apa itu? Yaitu model berpikir dengan memandang, menyikapi, memperhatikan hubungan antara ayat-ayat Quran secara urut dan tidak urut, menyeluruh dan menyatu. Itulah yang disebut sebagai muhkamat dan mutasyabihat gitu ya. Ini agak teoritis ya Bu, nggak apa-apa ya. Gitu.
Saya kasih contoh kasus gini, misalnya gini kan, contoh kasus. Bagaimana kita harus berpikir komprehensif integral. Konsep tauhid menurut pandangan aliran Mu'tazilah adalah bahwa zat Allah tidak bisa disifati. Kata Mu'tazilah bahwa Allah tidak bisa disifati. Apa dasarnya? Pakai Quran juga, yaitu di surat 37 ayat 159 dan 180. Surat 37 ayat 159 dan 180 dikatakan Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan. Nah, dari ayat ini aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak bisa disifati. Dasarnya Quran. Sementara konsep tauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu mengatakan bahwa Allah punya sifat. Dasarnya Quran juga, yaitu surat 59 ayatnya 23 dan 24. Ya, surat 59, 23, dan 24. Dikatakan di ayat itu bahwa Allah itu punya sifat-sifat. Misalnya, huwallahu la ilaha illa huwa, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin, dan seterusnya. Bahwa Allah punya sifat gitu. Ini kan dua kelompok ini seperti bertentangan gitu. Ya, yang satu mengatakan Allah tidak bisa disifati. Yang satu mengatakan Allah punya sifat. Maka kita harus memadukan antara dua aliran tadi. Mengapa sifat pada Allah dijadikan dasar pertentangan keduanya? Ya, ini kan masalahnya di pertentangan dalam hal sifat Allah kan gitu ya. Karena secara fakta antara sifat dan zat yang ada pada manusia bisa menyatu dan bisa berpisah. Jadi gini, mengapa Mu'tazilah berkata bahwa Allah nggak bisa disifati? Nah, asumsinya adalah itu seperti sifat yang ada pada manusia. Manusia itu kadang baik, kadang jahat. Sehingga Allah tidak perlu disifati gitu. Nah, sementara ahlu sunnah, Allah punya sifat. Karena sifat Allah berbeda dengan sifat manusia yang tidak keluar masuk. Kalau Allah itu Rahman, ya Rahman selamanya gitu. Gini, sebagai gambarannya begini. Mata dan penglihatan, telinga dan pendengaran, gitu kan? Barangnya sih telinga biologisnya, fungsinya mendengar. Mata biologisnya, fungsinya melihat. Nah, ketika manusia itu tidur, maka dia tidak mendengar lagi. Dan dia tidak bisa melihat lagi. Nah, karena antara zat dan sifat yang ada pada manusia bisa menyatu, bisa kepisah. Itu yang membuat keduanya jadi berbeda gitu. Ya. Nah, sementara ahlu sunnah mengatakan sifat Allah tidak seperti sifatnya manusia. Jadi lengket terus gitu ya. Contoh berikutnya misalnya nih. Dari kasus tadi, kan yang dipermasalahkan adalah sifat yang ada pada Allah. Maka kita harus ungkap tentang sifat itu sendiri. Sifat itu maksudnya apa sih? Ya. Nah, sifat secara bahasa artinya wasofa. Wasofa itu menyifati, melukiskan, atau menggambarkan dengan kata-kata. Jadi kalau kita menyifati Allah, berarti melukiskan Allah atau menggambarkan Allah dengan kata-kata. Nah, di dalam Al-Quran, kata-kata wasofa atau sifat disebutkan 14 kali.
Nah, kata tersebut berhubungan dengan Tuhan itu di 7 ayat. Di 7 ayat. Dan ke-7 ayat itu kalau kita baca semua, ternyata itu mensifatkan tentang Tuhan yang sifatnya tidak pantas gitu. Jadi di 7 ayat Quran, di 14, 7 dari 14 ayat itu adalah orang-orang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Misalnya Allah punya anak, gitu. Ada Tuhan selain Allah, gitu, dan seterusnya. Itu contoh yang pertama ya, bahwa sebetulnya bisa dikompromikan antara pemahaman Mu'tazilah yang berkeyakinan Allah tidak bisa disifati dengan pemahaman Ahlus Sunnah Allah punya sifat. Yang terpenting adalah bahwa sifatnya Allah ya tidak sama dengan sifatnya manusia. Jadi manusia boleh menyifati Allah dengan syarat sifatnya pantas bagi Allah gitu. Yang tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang tidak pantas gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana solusi untuk kita atas beberapa kasus atau pemahaman seperti di atas ya? Ya, begitu. Merujuk, ini kita lihat, merujuk pada surat 17:110. Kita lihat surat 17:110. Di surat 17 ayat 110 itu dikatakan, serulah Allah. Serulah Allah. Ini ada kata-kata Allahnya. Serulah Allah. Kulid'ullaha. Serulah Allah. Awid'ur-Rahman. Atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asmaul Husna. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Jadi ada kata-kata serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Kemudian dikatakan dia mempunyai Asmaul Husna. Kita lihat lagi surat 20 ayat 8. Surat 20 Toha. Ayatnya ayat ke-8. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaul Husna. Ya, kita lihat lagi surat 7 ayatnya 180. Surat 7 ayat 180. Di surat 7 ayat 180 juga dikatakan bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna. Ya. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Gitu ya. Maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, dari ketiga ayat tersebut dikatakan bahwa Allah atau Ar-Rahman mempunyai Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik. Nama terbaik itu bisa disebut sebagai fa'al. Fa'al itu artinya perbuatannya Allah. Saya ulang. Bahwa Asmaul Husna itu sebagai perbuatannya Allah. Atau af'alnya Allah. Af'alnya Allah juga disebut sebagai sifat Allah. Karena sifat dalam Al-Quran menggambarkan atau menyebutkan sebuah karakter. Ya, saya ulangi ya. Dari ketiga ayat tadi dikatakan bahwa Allah atau Ar-Rahman punya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu disebut sebagai perbuatannya Allah atau disebut sebagai sifat Allah.
Karena sifat dalam Al-Quran berarti penggambaran atau penyebutan sebuah karakter. Adapun jumlah Asmaul Husna, jika itu adalah perbuatannya Allah dan itu adalah karakternya Allah, berarti Asmaul Husna tak terhingga atau tak terhitung. Kenapa? Karena menyangkut perbuatannya Allah di alam semesta. Sebanyak itulah Asmaul Husna. Sejumlah itulah Asmaul Husna. Maksudnya sebanyak, kalau kita nyebutnya jenis ya, sebanyak makhluk yang ada di alam semesta itulah karakternya Allah, gambarannya Allah, sifatnya Allah, atau Asmaul Husnanya Allah. Berarti nggak ada yang bisa ngitung berapa jumlahnya. Karena dia harus menghitung semua makhluk yang ada di alam semesta. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Karena dan adanya jumlah Asmaul Husna yang menyebut hanya 99 itu maksudnya apa? Kan kita mengenal Asmaul Husna 99. Padahal Asmaul Husna sangat banyak, tak terhitung dan tak terhingga karena sejumlah makhluk yang ada di alam semesta. Kenapa ada istilah 99 Asmaul Husna atau Asmaul Husna menjadi 99? Itu karena orang berusaha mengenal Allah dengan cara menyederhanakan cara berpikir. Jadi 99 itu sebetulnya adalah menyederhanakan cara berpikir untuk mengenal Allah. Karena Asmaul Husna Allah tadi adalah sangat banyak, bahkan tak terhingga. Nah, kemudian dari 99 dijadikan 20. Nah, yang 20 itu adalah metodologi bagaimana mengenal Allah. Nanti dari 20 jadi 13. 13 jadi tinggal 1. Jadi sebetulnya semuanya bisa dikompromikan. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi dari tak terhingga disederhanakan jadi 99. Dari 99 disederhanakan menjadi 20. Nanti dari 20 menjadi 13 sifatnya. Dari 13 diambil satu lagi, ya tinggal dia yang satu. Jadi kembali dari apa namanya tak terhingga jadi 1, dari 1 jadi tak terhingga, ya sama aja sebutnya. 1 maupun tak terhingga sebetulnya kan dia juga gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Mari kita lihat metodologi ilmu tauhid untuk mengenal Allah yang dipelopori oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, yaitu kompromi antara Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah. Kita menyebutnya apa? Menyebutnya sifat 20. Dulu di madrasah ini diapalin. Allah wujud qidam baqo gitu ya, sampai ke mutakaliman. Jadi sekarang kita akan bahas sifat 20 sebagai metodologi untuk mengenal Allah. Kompromi antara Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah. Sifat 20 itu kemudian dikelompokkan menjadi 4 jenis. Oke. Jadi sifat 20 dikelompokkan menjadi 4 kategori lah, 4 kategori. Kategori 1 adalah sifat nafsiyah namanya. Sifatnya cuma 1, yaitu wujud. Nah, saya ulang. Sifat 20 sebagai metodologi ilmu mengenal Allah, kompromi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, sifat 20 itu kemudian dibagi menjadi 4 kategori. Kategori 1 adalah sifat nafsiyah. Sifatnya 1 yaitu wujud.
wujud. Ya, nanti kita bahas. Untuk wujud aja panjang nih. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Salbiyah ada 5 sifatnya. Yang pertama kidam. Namanya kidam. Kemudian bako. Mukholafatuhu lil hawadisi. Yang ketiga. 4. Qiyamuhu binafsihi. Yang kelima wahdaniyah. Nah, ini kategori kedua. Sifat salbiyah ada 5. Kidam, bako, mukholafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Ada 5 ya. Kategori yang ketiga disebut sebagai sifat ma'ani. Ma'ani. Ya, ma'ani. Ada 7 sifatnya. Ada 7. Yaitu kudrot. Kudrot 1. Irodat. 2. Ilmu. 3. Hayat. 4. Sama. 5. Basor. Yang 6. Kalam. Yang 7. Ya, nah yang terakhir, yang keempat, sifat maknawiyah. Disebut sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah sama dengan ma'ani ada 7. Hanya di depannya dipakai kaunuhu. Jadi kalau kudrot kuasa, kaunuhu qadiron, jadi maha kuasa gitu ya. Jadi yang 7 tadi ditambahin kaunuhu. Kaunuhu qadiron, maha kuasa. Kaunuhu muridan. Ya, ini yang 7 keempat ya. Yang pertama, kaunuhu qadiron. Kaunuhu muridan. Yang ketiga, kaunuhu aliman. Yang keempat, kaunuhu hayyan. Yang kelima, kaunuhu sami'an. Yang keenam, kaunuhu basiron. Dan ketujuh, kaunuhu mutakaliman. Ya, nanti yang ke-20 itu akan kita bahas satu per satu. Ini baru nyebutin itemnya dulu. Ya. Jadi sifat 20 ini adalah sebuah metodologi ya untuk mengenal Allah, kompromi dari aliran-aliran yang ada di atas tadi. Nah, sifat 20 kemudian dibagi menjadi 4 kategori, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nafsiyah ada 1, wujud, salbiyah ada 5, kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Ma'ani ada 7, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Maknawiyah juga 7, penguatan dari 7 ma'ani tadi ya. Oke. Nah, sebelum kita bahas rinci sifat 20 tadi, ada namanya apa? Koridor. Ya, ada koridor yang harus kita pegang. Jadi sebelum kita bahas secara panjang dan lebar dan rinci tentang sifat 20, maka ada koridor yang harus kita pegang, ya, yang harus kita ketahui. Apa koridor itu? Yaitu pemahaman kita tentang Allah, Rob, dan Ilah. Saya ulangi, pemahaman tentang Allah, Rob, dan Ilah. Karena di Quran itu disebut tiga istilah tadi. Disebut Allah, kadang-kadang disebut Rob, kadang-kadang menyebutnya sebagai Ilah. Bagaimana pandangan kita terhadap Allah? Ini supaya tidak keliru ya. Bagaimana pandangan kita terhadap Allah? Ini ada 7. Ya. A, B, C, D, E, F. 6 ya. A, B, C, D, E, F. 6.
Bagaimana pandangan kita terhadap Allah berdasarkan Quran? Terhadap Allah yang pertama, bahwa Allah tidak bisa dijangkau pandangan mata, baik dunia maupun akhirat. Ya, kalau Ibu menyimak yang tadi saya dapat postingan dari Ibu Dini, kalau nggak salah ya, yang kajian tasawuf di TVRI ya, kalau nggak salah begitu, bahwa kita bisa melihat Allah di akhirat. Nah, kita konfirmasi ke Quran. Pandangan kita terhadap Allah yang pertama adalah bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata, baik dunia maupun akhirat. Dasarnya ada di surat 6, 103. Surat 6, 103. Kita lihat surat 6 ayat 103. Ya. Di surat 6 ayat 103 dikatakan, la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khobir. Ya, di ayat sebelumnya demikianlah Allah. Demikianlah Allah. Di ayat 103-nya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. La tudrikuhul absor, sedang dia melihat segala penglihatan. Berarti berdasarkan ayat ini Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Jadi kalau ada orang mengatakan kita bisa melihat Allah, berarti kontra sama ayat ini. Oke, yang kedua. Yang kedua pandangan kita terhadap Allah, bahwa kita bisa bertemu dengan Allah dalam bentuk liko. Liko itu interaksi. Saya ulang yang keduanya, bahwa manusia bisa bertemu Allah dalam bentuk interaksi atau liko bahasa Qur'annya. Ya, dasarnya ini banyak. Di surat 6 ayat 31, surat 10 ayat 45, surat 29 ayat 5, kemudian surat 2 ayat 249, surat 9 ayat 77, surat 33 ayat 44. Ini banyak ayatnya. Bahwa manusia bisa bertemu dengan Allah dalam bentuk interaksi atau liko namanya. Liko ya. Liko itu berinteraksi. Kita lihat ayatnya 1 dari 5 tadi. 1, 2, 3, 4. Dari 6 ayat ya. Surat 6 ayat 31 misalnya. Surat 6 ayatnya ke-31. Qad khosiral ladzina kadzabu biliko ilah. Ada kata liko ilah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan liko dengan Allah. Biliko ilah. Rugilah orang yang mendustakan liko dengan Allah. Liko ilah. Berarti manusia itu bisa liko dengan Allah. Liko artinya bertemu dalam bentuk berinteraksi. Yang pertama dengan yang kedua tidak bertentangan. Karena berinteraksi tidak harus melihat dengan mata. Seperti kita berinteraksi dengan oksigen ketika bernafas. Walaupun kita tidak bisa melihat oksigennya. Betul nggak Bu ya? Jadi contoh interaksi itu seperti kita bernafas. Walaupun kita tidak bisa melihat oksigennya. Tapi kita berinteraksi dengan udara. Yang ketiga. Ya. Pandangan kita terhadap Allah. Bahwa Allah itu meliputi. Allah itu meliputi atau menyatu dengan alam semesta.
bahwa Allah meliputi alam semesta termasuk manusia. Allah itu meliputi alam semesta. Ya, kalau semalam digambarkan kalau Allah itu seperti udara, kita itu seperti udara yang ada dalam balon atau balon yang ada udaranya. Walaupun balon nggak keluar dari udara juga sebetulnya. Ya, bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu di alam semesta termasuk manusia. Itu ada di beberapa ayat, antara lain di surat 2 ayat 19, surat 2 255, surat 8 ayat 87, surat 4 ayat 108, surat 4 126, dan di surat 65 ayat 12. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat. 6 ayat yang menyatakan bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Kita buka salah satu ayatnya misalnya, surah 4, 126. Misal, 4, 126 bagaimana bunyi ayatnya. Di surat 4, 126 dikatakan di situ, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'im muhito. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan adalah Allah, wa kanallah, dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Wa kanallah, dan adalah Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu di langit dan di bumi, muhito, meliputi. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu di alam semesta. Artinya menyatu dengan alam semesta termasuk manusia. Berarti kita tidak bisa berpisah. Yang ketiga, yang keempat. Bagaimana pandangan kita terhadap Allah? Yang keempat, dengan Allah atau kita bisa mengenal Allah gitu. Bahwa manusia bisa mengenal Allah atau ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu artinya faham atau tahu atau mengenal. Ya, dengan Allah kita bisa mengenal atau bisa ma'rifat. Itu ada di 2 ayat, surat 2 ayatnya 198, surat 27 ayatnya 93. Ada di 2 ayat ya yang menyatakan bahwa manusia bisa mengenal Allah. Surat 2 198 dan surat 27 ayatnya 93. Kita lihat ayatnya surat 2 198. Ya, coba kita lihat bagaimana redaksinya surat 2 ayatnya 198. Di situ ada kata-kata laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum fa idza afadtum min arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ada kata-kata arafah ya, arafat gitu. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, Arafat ini mengenal, maka ingatlah kepada Allah. Jadi ingat Allah setelah kita Arafah. Kita ingat setelah kita mengenal gitu ya. Jadi Allah bisa dikenali. Yang kelima, bagaimana pandangan kita kepada Allah? Bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah. Saya ulang, bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah. Dan Allah menjadi saksi antara kita. Saya ulangi, bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah. Dan Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Bahasanya ginilah, rahasiaku, rahasiamu. Rahasiamu, rahasiaku. Tapi aku bukan kamu, kamu bukan aku. Bahwa Allah menjadi saksi. Dan kita bisa bersaksi kepada Allah.
Ada di 2 ayat, surat 6 150 dan surat 6 ayatnya 19. Surat 6 190 dan 6 ayatnya 19. Kita lihat surat 6 150 ya. Surat 6 ayat 150. Kita lihat ayatnya dulu sebentar. Di surat 6 ayat 150. Kul halumma syuhada akum minal ladzina yashhaduna annallaha harrama hadza. Katakan bahwa bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwa Allah telah mengharamkan makanan yang kamu haramkan ini. Jadi dikatakan di situ, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasannya Allah telah mengharamkan ini. Ya. Kita lihat lagi di ayat yang sama tadi, ayatnya 19. Surat 6, ayatnya 19. Di surat 6, surat yang sama, ayat 19 dikatakan, Kul ayu syai'in akbaru syahadatan, kulillah syahidun baini wa bainakum. Katakan siapa yang lebih kuat persaksiannya. Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Ya, dia Allah menjadi saksi antara kamu, aku dan kamu. Berarti kita bersaksi kepada Allah dan Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Bahasa lainnya gini, kalau kita berdua, yang ketiganya Allah. Kalau kita berlima, yang keenamnya Allah. Berapapun jumlah kita, maka selain itu adalah Allah. Jadi Allah menjadi saksi, karena Allah meliputi. Yang terakhir, yang keenam, bahwa kita bisa berinteraksi dengan Allah untuk disempurnakan lewat tidur atau mati. Kita bisa berinteraksi dengan Allah lewat tidur dan mati untuk disempurnakan jiwa kita. Jadi gini, jiwa kita itu disempurnakan dengan jalan berinteraksi dengan Allah lewat tidur atau mati. Ya, ada di surat 39 ayat 42. 39 ayatnya 42. Kita lihat surat 39 ayat 42. Di surat 39 ayat 42 dikatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffa menyempurnakan al-anfusi jiwa-jiwa hina mautiha. Ya, ketika maut dan sebelum maut ketika tidur. Diterjemahkannya Allah mewafatkan. Wafa itu artinya sempurna. Ya tawafa menyempurnakan. Diwafatkan berarti disempurnakan. Jadi kalau belum sempurna, kita akan mengalami wafat berkali-kali sampai sempurna. Gitu ya. Itu pandangan kita terhadap Allah. Ada 6 poin. Ya. Poin 1, bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Yang kedua, bahwa manusia bisa bertemu dengan Allah dalam bentuk liko atau interaksi. Yang ketiga, bahwa Allah meliputi seluruh alam semesta. Yang keempat, bahwa Allah bisa dikenali. Yang kelima, bahwa kita bisa bersaksi kepada Allah dan Allah pun menjadi saksi. Yang keenam, bahwa kita bisa berinteraksi dengan Allah lewat tidur dan mati untuk disempurnakan jiwa kita. Nah, terhadap Rob bagaimana? Terhadap Rob itu kecuali yang satu. Kan tadi terhadap Allah ada 6.
Ya, nah dari 6 itu kecuali yang pertama. Jadi ada 5. Jadi dari nomor 2 tuh bisa sama. Semuanya sama kepada Rob. Jadi pandangan kita terhadap Rob bahwa kita bisa melihat Rob ketika di akhirat. Ya, kalau Allah kan nggak bisa dilihat. Tapi kalau Rob bisa dilihat. Jadi nanti di akhirat kita bisa memandang, bisa melihat Rob. Itu yang pertama. Saya ulang, pandangan kita terhadap Rob yang pertama, bahwa kita bisa melihat Rob di akhirat. Sementara Allah kan nggak bisa dilihat pandangan mata. Itu ada di surat 75 ayat 23. Bahwa kita bisa melihat Rob di akhirat. Yang kedua dan seterusnya sama dengan Allah. Bahwa kita bisa bertemu dengan Rob dalam bentuk liko. Yang berikutnya, yang ketiga, bahwa Rob juga meliputi segala sesuatu. Sama dengan yang tadi. Yang keempatnya, bahwa kita pun bisa mengenal Rob. Dan terakhir, kita bisa bersaksi kepada Rob. Ya, jadi bedanya Allah dengan Rob hanya satu, yang poin pertama. Allah nggak bisa dijangkau pandangan mata. Ya, sisanya sama, bahwa kita bisa melihat Rob. Nah, gitu. Itu bedanya aja. Pandangan kita terhadap ilah hanya satu saja. Kita hanya diperintahkan mengatakan bersaksi. Kita hanya mengatakan dan bersaksi saja. Jadi Allah itu dikatakan ilah. Saya ulangi ya. Ilaha itu kita diperintahkan untuk mengatakan dan hanya bersaksi saja. Ada di dua surat, 47 ayat 19 dan surat 6 ayatnya 19. 47 ayat 19. Kita lihat surah 47 ayatnya 19. Dikatakan di situ surah 47 surat Muhammad ya. Surat 47 surat Muhammad ayatnya 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah. Fa'lam ketahuilah bahwa tiada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kita diperintahkan untuk mengetahui atau mengatakan atau bersaksi. Kita lihat di surat yang lain, surat 49. Tadi surat 47, 19. Sekarang surah 49. Ayatnya dibalik. Di situ ada kata-kata, maaf bukan 49 ya, surat 3 ayat 18. 3, diulang, surat 3 itu ayat 18. Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyatakan, Allah bersaksi. Syahidallah, Allah bersaksi. Tiada ilah kecuali Dia. Gitu ya. Saya ulang kesimpulannya. Koridornya, bagaimana sikap kita terhadap Allah itu ada 6 poin tadi. Yang penting yang pertama, Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata, baik dunia maupun akhirat. Nah, sisanya sama dengan pandangan kita kepada Rob. Ya, kalau kepada Allah ada 6, ke Rob ada 5. Rob itu bisa dilihat. Ya, nanti di akhirat. Sementara terhadap ilah kita diperintahkan untuk mengatakan, mengetahui, dan bersaksi saja. Gitu ya. Sampai di sini kayaknya udah cukup banyak. Ya, nanti kita baru akan bahas tentang sifat 20 di Kamis ke-5 ya. Nanti di Kamis ke-5 kita akan bahas detail, rinci tentang sifat yang 20 tadi. Sampai di sini ada tanggapan, ada respon, ada pertanyaan? Dipersilakan, Irfan boleh dibuka kalau ada yang mau bertanya.
Atau di mute sendiri? Silakan Ibu. Ada komentar? Ada pertanyaan? Boleh? Nggak ngebul kan? Nggak ngebul? Halo? Itunya di unmute kalau ada komentar. Halo? Ya. Boleh ya? Ibu. Boleh Bu, boleh. Saya merasa kesulitannya itu di dalam yang bahasa Arabnya. Jadi istilah-istilah yang bahasa Arabnya itu kalau nulis mungkin tidak terbiasa kupingnya ya. Jadi Iya. Belum familiar aja ya, Iya. Iya, itu saja kesulitannya. Tapi paham apa yang dijelaskan. Ya, nanti kan akan dijelaskan satu persatu dengan artinya sampai detailnya. Iya. Kalau hanya itu nanti akan ketemu ya, Bu ya. Ya, makasih. Oke, siap. Yang lain? Oke, Bu, Ibu, siapa lagi yang mau nanya nih? Oke, Ibu Dini. Monggo. Mikrofonnya dinyalain dulu ya, Bu. Ya, mikrofonnya di unmute dulu kalau mau bertanya ya. Ibu Dini, nah tadi udah. Dipencet lagi coba Bu Dini, masih di mute itu. Nah, coba tes. Nggak bisa ya? Nah, udah. Ya tadi. Mati lagi. Mati lagi, Bu. Nah. Oke. Nggak bisa. Nah. Udah bisa, Bu, udah. Ya, dimatiin lagi. Monggo. Nyalain lagi. Di unmute. Nah, udah, Bun. Udah, bisa Bu, monggo. Oke. Iya. Oke. Ada saya ikut semacam kajian di Halakoh Islamiyah itu, Pak. Itu tuh juga di situ disebutkan bahwa di akhirat nanti, di surga nanti, orang-orang mukmin itu bisa melihat Allah. Nah, apakah melihat di sini dalam pengertian bukan dengan mata, pandangan mata secara materi, tetapi mata hati? Iya. Oke. Itu pertanyaannya, Bu? Iya. Makanya kita harus bisa jeli melihat. Yang dimaksud beliau Allah, Rob atau Ilah. Itu satu. Karena Allah, Rob, dan Ilah itu punya pengertian yang berbeda, walaupun tiga-tiganya satu sebetulnya. Jadi kalau merujuk ke surat 6, 103, ya, coba kita lihat ulang surat 6, 103 ya. Coba kita perhatikan lagi ayatnya. Surat 6, ayat 103. Bisa dicek di Qur'annya masing-masing sambil saya bacain di situ ya. Di ayat itu dikatakan la tudrikuhul absor, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ini dianya siapa? Nah, kalau kita mundur satu, itu merujuk ke Allah. Dzalikumullah. Demikianlah itu Allah. Demikian itulah Allah. Nih, ada kata Allahnya ya. Nah, di ayat 103-nya tadi dikatakan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Berarti manusia tidak dapat melihat Allah, atau pandangan mata tidak bisa melihat Allah, atau Allah tidak bisa dilihat, dijangkau oleh pandangan mata, baik dunia maupun akhirat. Nah, terus kalau yang bisa dilihat apa? Itu Rob, bukan Allah, tapi Rob. Nah, dasarnya tadi di surat 75 ayat 23. Coba kita perhatikan 75 ayatnya 23. Nah, disitulah kita harus jelinya, Bu. Surat 75 ayatnya 23. Kita lihat 75 23 ya.
ila robbiha nadhiroh. Kepada Tuhannya mereka melihat. Kalimatnya bukan ilallah, tapi ila robbiha. Ila rob ya. Ila robbiha. Terhadap robnya. Mereka dapat melihat. Jadi manusia bisa melihat robnya nanti di akhirat. Tapi tidak bisa melihat Allah. Karena ayat yang tadi nggak boleh bertentangan. Jadi ayat ini dengan ayat tadi tidak bertentangan. Karena yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata itu Allah. Yang bisa dijangkau, dilihat adalah Robnya gitu, Bu. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi berkatanya jangan salah. Tapi nih. ketiganya itu. Iya. Iya. Antara Allah, Rob sama ilah itu jadi apa ya Pak ya? Maksud saya kan Allah itu Esa ya, Maha Esa. Nah, Rob itu bedanya dengan Allah kan Rob bisa dilihat, tapi Allah tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dijangkau. Jadi sebenarnya apa bedanya? Jadi saya masih belum bisa membayangkan bedanya Allah, Rob sama ilah. Itu tuh jadi apa ya? Ya, contoh tadi. Karena contoh kalau tadi di situ tuh kan contoh gampangnya kan tadi saya kasih contoh dikit. Oksigen atau udara itu kan kenyataan. Kita tidak bisa menghindari realitas kenyataan bahwa kita ada di tengah-tengah udara. Gitu ya, Bu ya? Iya. Tetapi kita tidak bisa menjangkau udara itu. Penglihatan kita tidak bisa menjangkaunya. Udara itu seperti apa wujudnya? Nggak kelihatan. Tetapi kita bisa berinteraksi dengan udara. Nah, tadi kan urutannya Allah tidak bisa dijangkau, tapi kita bisa berinteraksi gitu. Bahasanya gitu, Bu. Nah, sementara Rob itu bisa terjangkau, bisa dilihat. Rob itu kan bicara hukum. Kalau Allah bicaranya realitas, kenyataan. Rob itu bicara hukum. Hukum sebab akibat. Nah, si oksigen itu bisa dilihat rumusnya. Oksigen itu rumusnya O. O itu kan O itu kalau dihirup bisa menghidupkan, kalau dikeluarkan kalau dihirup menjadi energi, dikeluarkan menjadi racun. Ketahuan tuh rumusnya, bisa terlihat dalam rumus hukum bisa gitu loh, Bu. Iya. Jadi si Rob bisa dilihat dalam bentuk rumus-rumus gitu. Ya, dan bisa berinteraksi. Sementara Allahnya itu nggak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Itu umpamanya begitu. Makanya ayatnya begitu tadi. Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Tetapi manusia bisa berinteraksi dengan Allah dalam bentuk rasa. Dalam bentuk rasa, Bu. Makanya nafas itu mesti dirasakan. Nafas sadar kita bernapas itu sebetulnya dalam rangka merasakan. Dalam rangka berinteraksi seperti gitu. Nah, dengan Allah kita bisa berinteraksi dalam bentuk rasa. Tetapi nggak bisa dijangkau oleh mata. Ilah itu artinya titah. Kalau ilah itu titah. Perintah. Ya, titah. Titah itu kan kita hanya makanya tadi titah itu kita diperintahkannya mengatakan, mengetahui, bersaksi. Nah, kita mengenal Allah, mengenal Rob, mengenal ilah itu dari titahnya kan? Titah itu dalam bentuk kitab, dalam bentuk tulisan yang kita baca Quran itu sebenarnya titah. Wahyu yang dituliskan itu jadi titah, jadi rumus. Nah, jadi jadi Quran itu adalah titahnya Allah gitu. Gitu, titahnya Allah. Makanya la ilaha berarti tidak ada titah kecuali titahnya Allah. Nah, kita tahu titah itu dari membaca kitab suci gitu. Nah, titah itu menerangkan tentang Rob dan menerangkan tentang Allah itu sendiri. Gimana, Bu? Udah agak terang dikit? Iya, terima kasih, Pak. Iya, mulai baik. terang. Mulai terang dikit ya. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi, silahkan di unmute aja. Ayo nih. Pak Iip. Halo. Oke, iya sih.
Jadi pengen nyambung ini yang ditanyakan Bu Dini. Saya kok juga masih ini ya bebel ya mau nangkep. Jadi rob itu susah banget sih. Ya. Jadi rob itu apa sih sebetulnya? Kalau tadi Allah ya betul nggak bisa dijangkau gitu kan. Sementara kita kan taunya sama rob itu adalah satu sebutan lain untuk Allah gitu kan. Ya Rob ya Robi gitu kan. Ya Allah ya Rob gitu. Nah, jadi kayaknya sebutan lain untuk Allah gitu. Nah, sekarang tapi tadi dibilang Rob itu bisa bisa dilihat, dijangkau. Bisa dilihat. Ya, nah, apa jadi wujudnya tuh apa sebetulnya Rob itu gitu. Ya, terima kasih. Ya. Itu sebetulnya udah kita bahas ya. Kalau teman-teman yang ikut kajian Kamis dulu jadi ini sebetulnya bukan rangkuman, rangkaian cerita dari pertanyaan ini sebetulnya, Bu. Oh. Jadi di awal cerita ini kan kita lagi ngebahas tentang tauhid sebetulnya awal ceritanya itu. Ini kan lanjutan karena pandemi aja. Jadi dalam konsep tauhid itu kan ada 3. Nah, kita nyebutnya 3113 gitu ya. Nah, yang 3 itu adalah Allah, Rob, dan Ilah. Ya, nah kita itu harus mengenal Allah, harus mengenal Rob, dan mengenal Ilah gitu namanya, Bu. Makanya dalam metodologi keilmuannya dibagi 3 ilmu tauhid itu. Ya, asma Allah atau sifat Allah, uluhiyah dan rububiyah. Jadi kita harus mengenal asma atau tauhid asma, tauhid uluhiyah dan rububiyah gitu itu. 3 tauhid itulah yang nanti dijelaskan. Halo? Halo Bu, suaranya jelas Bu? Iya. Iya Pak. Oke. Jadi dalam keilmuan teologi Islam itu dikenal 3 sifat tadi. Jadi untuk mengenal Allah atau dalam mempelajari ilmu tauhid kita harus mengenal tiga pendekatan tadi. Apa yang pertama itu tauhid asma, itu menjelaskan tentang Allah sendiri. Tauhid rububiyah itu menjelaskan tentang Rob, dan uluhiyah yang menjelaskan tentang ilah. Ya, kalau secara sederhana begini. Allah itu bicara realitas, sederhananya gitu, disederhanakan. Kalau Rob bicaranya hukum sebab akibat. Kalau titah itu bicara titah. Suaranya nggak ada. Ya, kok putus-putus ya? Ulangi, cek, halo. Ya, dengar. Nah, sekarang gimana Bu? Sekarang halo, dengar ya? Dengar. Oke, nah gitu. Jadi apa bedanya Allah, Rob, dan Ilah? Allah itu berbicara tentang realitas atau kenyataan. Ya. Kalau Rob itu bicaranya hukum alam atau hukum sebab akibat atau sunatullah. Tapi kalau Ilah itu bicara titah. Titah, firman, kalam, wahyu sama. Makanya ilmu tauhid disebut sebagai ilmu kalam. Nah, itu kira-kira gitu Bu, apa namanya simpelnya. Nah, apakah antara kenyataan dengan Rob dan Ilah bisa dipisahkan? Satu kesatuan ya. Nah, satu kesatuan, yang satu yang tidak bisa dipisah. Bahwa setiap kenyataan, setiap realitas terikat oleh hukum. Dan setiap hukum ada rumusnya. Nah, realitas itu Allahnya, hukum itu Robnya, rumus itu adalah titahnya. Jadi kalau kita bisa bicara Allah berarti bicaranya realitas. Bahwa yang real hanya Allah. Kenapa nggak ada suara ya? Halo? Hilang lagi suaranya. Enggak, Bu Lola yang nggak bisa kedengaran. Oh, yang lain kedengar ya? Gitu Bu Guritno. Ya. Baik.
Makasih Iya. Kang Ip ya. Oke, makasih pertanyaannya. Oke, Masih adakah yang lain? kalau tadi ada yang kelewat bagian-bagiannya Bu, nanti abis maghrib sama Irfan bakalan di-upload ini ya, video reply-nya kok. Oke. Oke, ya, makasih. Masih adakah pertanyaannya, Bu? Ayo Bu, langsung Halo. di-unmute saja. Masih ada 10 menit lagi ke maghrib, atau kita 5 menit lagi selesai ya. Halo. Halo. Ada pertanyaan lagi? Ibu Lola, ada pertanyaan? Nggak kedengeran. Ibu Lola, apanya yang masalah nih? Iya. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu Kamis depan, kita masuk ke penjelasan sifat 20 ya. Itu. Kita masih ditunggu, kalau masih ada pertanyaan masih ditunggu nih. Masih ditunggu kalau ada pertanyaan. Mbak Miranda, Bu Miranda. Ya, Bu Miranda ada pertanyaan nih. Bukan pertanyaan, barangkali apa ya? Iya, tanya juga sih sebetulnya Pak. Iya. Ini ya, monggo. Kita membahas tentang Allah tidak bisa dilihat gitu ya, tapi mata hati. Apakah sama dengan pengalaman kalau kita naik haji di Arafah? Itu seakan-akan Allah ada gitu. Kayak kita komunikasi dengan Allah. Apa seperti itu? Ya, itu cocok dengan penjelasannya bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Yeah. Tetapi kita bisa berinteraksi. Betul. Kita bisa bertemu dengan Allah dalam wujud interaksi. Yeah. Dan interaksi itu kan yang ini kan rasa namanya, Bu. Yang bekerja kan rasa. Betul. Kita kok serasa deket ya, karena itu rasa. Jadi betul bahwa kita bisa berinteraksi dengan Allah dalam bentuk rasa tadi. Walaupun Allah tidak bisa dijangkau oleh mata. Jadi ada rasa dekat, ada rasa seperti kita dipeluk gitu ya. Kita gitu. Makasih Kang Ip. Oke, makasih. Ibu Nova. Ibu Purwanti monggo. Ada komentar, Bu? Di-unmute, Bu, di-unmute dulu. Ibu Dini mau nambahin? Nggak bisa, Bu. Enggak, Bu Lola kayaknya mungkin tadi katanya Oke, monggo. Halo. Ya, halo, kedengar, Bu. Ya. Saya Bu Lia. Ya. Mungkin usul saja, mungkin nanti kalau mau dibuat risalah tadi, Pak Irfan, itu dimulai dulu dengan Allah, Rob, dan Ilah itu tadi. Mungkin semacam pengertian atau definisi. Ya. Itu saja. Mungkin bukan pertanyaan tapi saran saja. Supaya kita ingat kembali gitu. Memang tahun lalu tuh Pak Iip sudah pernah sih di Kamisan itu membahas itu, cuma kita kalau tidak diingatkan lagi suka keliru-keliru. Iya. Terima kasih Pak Iip. Ya itu saya ada saya udah buat PowerPoint-nya itu ada 60 halaman, Bu. Gimana ngerangkumnya ya? 60 slide gitu, Bu. Dari pertama kita ketemu dulu bicara Allah dan Ilah sampai barusan tuh. Nah, kalau yang kita bicarakan belum saya buat PowerPoint-nya, Iya, kalau saya lihat catatan kembali itu tahun lalu, Iya, udah hampir setahun lalu. Nanti saya coba 19. Mungkin mudah-mudahan bisa dibikin dalam bentuk PDF ya nanti ya, yang PowerPoint itu nanti bisa dibaca dari awal sampai terakhir itu barusan. Oh ya, mungkin jadi itu
bolak-balik kita memperjelas itu, karena kalau enggak diulang-ulang lagi, apa sih Pak Iip, Rob Iya, itu apa sih? pada itu udah dibahas di awal sebetulnya. Iya, memang makanya saya lihat-lihat tadi. Iya, betul. Iya, sudah kok Pak Iip sebetulnya. Cuma kita suka kalau membahas itu terus kacau gitu. Apalagi nanti ya, hobi ya. Iya, bukan suka lupa, hobi lupa gitu. Faktor saya aja kalau nggak nggak nyatet lupa. Iya, makanya dicatat supaya nggak iya nggak apa-apa lah, biasa begitu. Faktor U ya Pak. Nanti akan coba saya buat nanti jadi PDF ya, PowerPoint-nya ya, nanti dibagikan di grup. Dari tadi nggak kedengeran suaranya loh. Makasih. Wah. Apanya? Ya, yang lain dengar nggak suara saya? Nggak ada suaranya nih. Dengar. Dari tadi dengar kok. Keras. Oh, berarti yang di Ibu Lola yang bermasalahnya berarti ya. Sinyal. Mungkin sinyalnya Bu, atau aplikasi ada yang kepincit apa gitu. Ya. Baik Ibu-ibu semua, sementara itu saja yang kita bicarakan hari ini, yaitu tadi bicara tentang sejarah aliran-aliran dalam teologi Islam ya, dan sedikit tadi koridor atau pandangan kita terhadap Allah, Rob, dan Ilah supaya tidak keliru ya. Ada sedikit perbedaan itu aja. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Nanti insya Allah dibuatkan PDF-nya dari pertemuan awal sekali dulu bicara Allah, Rob, dan Ilah sampai yang terakhir tadi ya. Itu saja dari saya, sekian. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa dipertemukan lagi ya di Kamis ke-5 ya. Kamis ke-5 jadwalnya kalau nggak salah ya. Baik, jadi sebelum ini kan tanggal 2 ya, Din? Din, ya, sebelum ini tanggal 2 ya. Ya. Betul. Ya, kemudian 16. Ini ada ada 5. Nanti kalau tanggal 5 ketemu tanggal 2 lagi. Kamis pertama. Gimana? Nggak apa-apa? Apa ya? Nanti di itu lagi, Pak. Oke. Apalah lebih cepat lebih baik ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iip. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, untuk Kamis depan nanti ada info lagi ya. Oke. Kamis ke-5 ya Bu Dini ya. Kenapa? Ya. Ya, kapannya? Minggu ke-5 apa? Minggu ke-5. Ya. Oke, makasih. Kenapa? Terima kasih. Minggu Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Untuk tanggal 5. Terima kasih Pak Iip. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, silakan Ipan ditutup aja. Pak Iip, Assalamualaikum. terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sudah waktunya maghrib ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.